wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut di sesi kedua, ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidik. Bapak Ibu, hari ini nanti akan ada pekerjaan. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ketika ada testimoni, saya dengarkan langsung dan berulang-ulang dari para pakar yang telah melaksanakan penelitian. Dan penelitian itu dilakukan bukan di desa, bukan di pelosok tanah air, tapi di pinggiran kota Jakarta, tepatnya di Bogor. Betapa terkejutnya saya bahwa kualitas pendidikan di negara kita amat sangat rendah. Amat sangat rendah itu karena dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama tentang regulasi. Munculnya sekolah zonasi, anak tanpa susah payah belajar bisa masuk ada di SMP, SMA negeri, sehingga dia tidak punya semangat untuk belajar. Setelah dilakukan penelitian, ada di Bogor, di hampir seluruh sekolah, ternyata kemampuan baca anak-anak Indonesia di level SMA itu standarnya baru bisa tercapai hanya 55%. Kemampuan bacanya persis seperti standarnya anak SD. Itu SMA. Bahkan ada SMK, satu SMK dari sana, dia membaca pun tidak bisa. Kalau kita melihat debat calon gubernur Jawa Timur, calon gubernur DKI, sekarang jadi DKJ, daerah khusus Jakarta, ada calon gubernur yang membacakan visi dan misinya saja, tidak bisa lancar belekuan. Ini menandakan bahwa amat sangat parah pendidikan yang ada di Indonesia, terutama dari para ahli yang melaksanakan penelitian itu adalah kurang gercepnya kepala sekolah, kepala madrasah untuk punya sensitivitas tinggi bagaimana caranya agar anak-anak atau peserta didik itu gemar membaca. Nih Bapak Ibu, kalau level kemampuan anak SMK tidak bisa membaca. Sekian bulan yang lalu saya juga mendapatkan cerita dari Bu Erna. Kebetulan Bu Erna itu di depannya ada MTS-nya. Ada anak MTS kelas 1 atau kelas 7 masih tidak bisa membaca. Ini adalah tantangan terbesar kita, terutama yang ada di dalam madrasah kita. Jangan sampai di madrasah kita ini, ketika nanti ada regulasi atau perubahan kurikulum yang menekankan pada proses membaca, gaungan literasi, numerasi, itu ternyata sama sekali hanya ucapan dan isapan jempol saja, yang dalam bahasa implementasinya tidak muncul ada di kita. Masya Allah, Masya Allah. Orang Indonesia itu ya gaya sok pinter, sok-sokan pinter ketika menanggapi paparan apa yang dikemukakan oleh mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-11 dan wakil presiden ke-9 Yusuf Kala.
ketika mengkritik keras kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dalam proses itu banyak orang yang pro dan kontra, terutama orang yang sok-sokan. Bahkan ada seorang wali murid yang bersuara keras. Seharusnya anak kelas 1 sampai kelas 3 SD itu tidak diberikan pembelajaran berhitung, menulis, dan membaca. Terus ditanya, terus pelajaran apa yang diberikan anak kelas 1 SD? Mereka itu bermain. Dia tumbuh dan berkembang untuk bermain. Ya untung saya tidak ada di dalam sana. Kalau saya ada di dalam sana, saya jawab, urusono anakmu gak usah kon sekolah. Kalau sampai di kelas 3 tidak bisa apa-apa, yang ada hanya bermain dan bermain, maka kita akan tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa lain. Terutama kalau sama lihat India, perusahaan mobil raksasa Suzuki itu setelah di take over oleh India. Mobil-mobil Suzuki yang beredar di Indonesia, termasuk yang saya pakai XL7, itu adalah sudah produksi India. Mengapa India itu bisa dipercaya oleh Jepang? Dia menguasai teknologi. Ya karena proses pendidikan yang ada di India itu amat sangat super duper keras. Bahkan ada seseorang yang usianya 97 tahun itu belum lulus SD dan dia harus mengulangi ujian tiap tahun untuk ujian terus. Kalau sementara di negara-negara lain orang berusaha dan bekerja, berjuang keras agar tidak kalah. Maka yang ada di Indonesia sebaliknya. Bagaimana caranya agar kita kalah terus-menerus? Ya dengan gaya orang-orang yang proses berpikirnya gampang dibijui londo. Konsep pendidikan yang ada di luar negeri, anak yang harus dibiarkan berkembang sakarepe dhewe, itu ditiru, diterapkan di Indonesia dengan gaya psikologi. Psikologi apa? Saya juga kuliah psikologi S2. Nggak ada pelajaran itu. Yang dicontoh orang luar negeri, lihat itu. Anak-anak yang ada di luar negeri dibiarkan berkembang sakarepe. Tapi begitu dia jatuh, dia ketabrak apa ini. Orang tua sama sekali tidak ikut campur. Bendol-bendol dewi. Akibatnya anak menemukan dirinya. Oh, kalau saya begini, impactnya seperti ini. Kita beda. Gaya meniru kebebasan. Coba gaya meniru kebebasan, biarkan itu. Rata-rata anak akan tumbuh menjadi anak yang kurang ajar. Nah itu yang tidak disadari. Dan yang ngomel-ngomel ketika terjadi proses perdebatan bahwa kelas 1 sampai 3 SD, apalagi di level TK, di level PG, biarkan untuk bermain. Singapura PG diajari coding. Kalau berbicara tentang coding ya berarti bukan tember-tember sudah. Kita diajari pu ami-ami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mentil cucu. Masya Allah. Jadi apa yang saya kemukakan sebagai prolog tadi, saya jemput kebijakan agar suatu ketika madrasah kita ditunjuk untuk diambil sampling dalam proses membaca, jangan sampai kita kalah dan kedodoran, level kita jatuh. Sambil contoh, kemarin hari Kamis itu Pak Hamim dipaksa untuk mengikuti pelatihan pameran pendidikan yang ada di Jakarta. Saya cuma berpikir, yang menyuruh itu apakah berpikir bahwa pameran itu butuh persiapan
dan butuh apa yang dipamerkan. Maka kemarin rapat staf itu sudah saya obrak. Paling tidak madrasah ini punya dokumentasi yang meyakinkan. Coba itu yang mengelola ekskul robotik. Paling tidak ada 2 produk robotik yang ada di MI, 2 produk robotik yang ada di MTS yang bisa kita pamerkan. Nanti biaya, berapapun biayanya yang dibutuhkan, ajukan ke madrasah. Saya ingatkan yang MI ajukan ke madrasah, bukan diajukan kepada Rosdiana. Kalau diajukan ke Rosdiana jadi ruwet urusannya. Mau mengeluarkan uang bukan uangnya sendiri yo. Ribet. Ini saya ambil contoh ketika geledekan ada di depan itu dicuri. Orang geledekan itu tidak ada. 2 orang saya tugaskan untuk beli geledekan dari pasar larangan. Saya perintahkan pada Bu Sandra, suruh berangkat, nanti saya tunggu uangnya ada di kantor. Duduk. Bu Sandra ke Bu Rusdiana. Di sana masalah, geledekan harganya 4,5 juta, terus dapat potongan 200.000. Kita presentasikan dari tab satu ke tab yang lain, tahapan satu ke tahapan yang lain, di mana kita dapatkan hasil yang paling optimal yang kita miliki, yang termasuk tadi yang saya katakan robotik. Silakan dibuat itu secara representasi yang bisa dipergunakan kapan saja, untuk keperluan apa, untuk keperluan apabila kita ditunjuk, apabila saat pameran-pameran yang mendesak itu kita sudah memiliki. Nah, yang hari ini nanti saya tugaskan kepada seluruh pendidik, terutama yang ada kaitannya dengan literasi. Saya coba ke depan dulu Bu Baiti sama Bu Solihati. Oh iya. Ganti bajunya saya. Oh, gitu ya. Bajunya banyak. Bajunya banyak ya. Terus ketika Bu Sol saya tanya, sudah selesai nggak belajar kelas besar? Kelas besar alhamdulillah sudah. Beneran? 100%. Materinya sudah terkumpul semua di saya semua. Saya kan janji ini kalau sudah selesai mau diajari kreasi ke Gunung Penanggungan. Enggak Penanggungan. Mana? Oh, promo jadi Besti. Kadijak Besti jalur promo. Semoga ya. Lah iya. Saya habis. Apa? Susah habis katanya. Loh, tindak lo sapa suara? Enggak ya, teriak-teriak aja. Oh, teriak-teriak. Sing diteriaki sapa? Isya. Ya masalahnya itu suaranya pelan-pelan saja. Oh, gitu ya. Kebetulan batuk jadi kayak gitu. Kebetulan batuk. Ini saya 2 hari proses OSIS MTS supaya saya tidak terlalu banyak membuang waktu, karena anak-anak OSIS MTS itu yang mengumpulkan rapat 7,5 juta rencananya mau ke apa itu Jogja, tapi uangnya cuma segitu. Nah, agar lebih efektif, efisien, kalau zaman sudah selesai, ya berarti dalam minggu-minggu ini saya berangkatkan. Nah, ya, ya Bu Baiti, tolong di absen yang belum itu siapa? Kan kemarin sudah saya panggil. Ya, sing tambeng sapa kene? Tutun aku. Kelas kecil yang kelas 3 sudah lengkap sampai semester 2. Kalau yang Kelas 3. iya, Siapa ngajar kelas? 2. Kelas 2. Berarti Kak Belani ya maksudku. Iya. Kelas 3 sudah selesai. Terus? Kelas 1 masih proses untuk yang semester 2 sampai dengan kelas 1. Saya coba sini Bu Endang.
Seperti yang saya kemukakan tadi, hari ini saya tugaskan di seluruh lini. Apa itu? Seperti yang sudah saya perintahkan, buat terutama yang punya keahlian pembelajaran bahasa, itu munculkan teks, macam-macam teks dalam sebuah paragraf. Satu teks, satu paragraf, satu teks, satu paragraf. Terus lakukan rutin itu. Kalau dalam satu semester ada 16 kali, berarti ada 16 kali pembelajaran. Gabungan dari beberapa teks. Lengkap dengan pertanyaannya. Itu nanti kita pergunakan atau manfaatkan ketika kita membelajarkan peserta didik untuk gemar membaca. Jadi gemar membaca itu diawali sebetulnya dari guru bahasa. Bahasa apapun itu. Yang saya khawatirkan, nanti ketika ada pergantian menteri baru, minta rekomendasi, masukan MI yang dijadikan objek penelitian, tiba-tiba sini. Saya kemarin ada informasi dari Bu Yuni, ditelepon oleh orang Kanwil, tanya nama kepala, nama saya dan Pak Amin, setelah diberikan. Kan berarti akan ada sesuatu yang paling tidak di lembaga kita ini dijadikan sasaran untuk sebuah penelitian. Hari ini tidak ada lagi hura-hura, tidak ada lagi, ya paling tidak sampai berpesta pora. Kemungkinan nanti sampai bekerja mengerjakan ini, ada tugas itu. Selesai ada tugas wajib, kalian atau Bapak Ibu guru diminta untuk menyelesaikan survei. Sulinjarta melenjarta wis keplinder sakar karpe. Setelah itu selesai, lanjutkan bergabung di masing-masing kelas. Gabungan kelas akan ada 3 wujud literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Di 3 literasi itu masing-masing ada teks, masing-masing teks dilengkapi dengan pertanyaan low, middle, high. Yang tadi saya kemukakan, minimal ada 16 kali dalam satu semester. Kalau kepotong taruhlah 14 atau 13 kali, itu standar paling sedikit. Itu paling tidak harus kita selesaikan, karena kita mendapatkan kritikan paling keras. Mengapa? Asia Timur itu jauh lebih maju dan berkembang, padahal setelah dibombardir seperti Jepang di Hiroshima dan Nagasaki. Mengapa mereka bisa tumbuh berkembang dengan cepat? Mengapa Cina bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat? Mengapa Rusia bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa Asia Tenggara, terutama di kita? Karena pendekatannya berbeda. Orang-orang Asia Timur itu yang dirujuk dan yang dikuatkan oleh anak-anak, oleh mereka yang belajar. Itu yang dipelajari adalah sains dan teknologi. Sementara di kita, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu yang dipelajari.
Ada SMK jurusan manajemen. Padahal manajemen itu sekarang sudah bisa digantikan dengan aplikasi. Ilmunya gak ganggu. Maka kita kalah dengan Jepang. Kita kalah dengan Cina. Karena sana yang diraih dan direngkuh itu adalah sains dan teknologi. Semua berbicara tentang sains dan teknologi. Tapi di Indonesia masih berkutat pada permasalahan-permasalahan sosial. Bahkan di permasalahan sosial itu menjurus pada hal-hal yang negatif, yang menjatuhkan orang melalui media sosial. Karena apa? Jurusan yang dipilih oleh orang Indonesia ini salah kaprah. Seharusnya SMK itu dibutuhkan tenaga-tenaga vokasi, tenaga-tenaga terampil, di mana tenaga terampil itu yang mampu menciptakan, mampu membuat, mampu berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kritikan bertubi-tubi lagi yang muncul di bangsa ini. Mengapa? Coba saya perhatikan itu. Seorang Syahid Didu. Syahid Didu itu punya background S1 elektro, listrik arus kuat. Ketika dia punya prestasi disekolahkan Habibie, sampai S2 ada di Amerika. Sepulang mereka dari Amerika ke Indonesia, dia jauh lebih tertarik menekuni bidang politik daripada ilmunya sendiri. Mengapa? Karena di bidang politik itu orang Indonesia mampu dan mau dibeli, sehingga dia menjadi influencer yang intinya mengkritik dan menjatuhkan pemerintah. Karena apa? Karena otak-otaknya orang Indonesia adalah otak-otak kotor. Coba sekali yang S2, sekali berprofesor saja, menyebut Presiden Jokowi kucluk, anaknya kucluk, kumbahe Sambang Pangesti, kucluk oleh orang Tulungagung, sudah dibuatkan kedukan makam. Tujuannya apa? Kakan cangkem ketemu Amin Rais, diseret, dikubur hidup-hidup katanya. Tidak pernah berpikir tentang teknologi. Tidak pernah berpikir bagaimana cara memanfaatkan teknologi. Di Jogja itu subhanallah, banyak ahli-ahli, tenaga ahli Indonesia yang beli mobil yang sudah rongsok itu, dibuat dan dimodif seperti halnya Rubicon, persis kayak Rubicon, tapi mesinnya itu adalah mesin Jimny. Dan itu semua sudah di-upgrade semua. Jadi Jimny itu yang rasanya tidak enak bila dinaiki, itu sekarang di sana sudah dinaiki enak. Skoknya lembut, sudah power steering, sudah lengkap kayak mobil-mobil modern. Dia jual dengan harga cuma 80 juta. Artinya apa? Orang-orang yang tidak sibuk mengurusi urusan politik, mengurusi urusan sosial, urusan politik dan sosial itu ada yang ngurusi. Kalau kita jadi komentator, ya paling tidak jadilah toel. Siapa itu? Orang yang bisa pandai mengkritik Sintayong di sepak bola. Tapi ketika dia coba melatih Indonesia juga tidak pernah berhasil. Isinya cuman pengamat itu jauh lebih mudah daripada mengimplementasikan. Jadi paling tidak mengapa ini saya wacanakan, berikan motivasi kepada peserta didik, kepada anak-anak, geluti dan cintai teknologi. Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Seperti halnya kita hari ini. Nanti kita akan melakukan yang orang lain tidak lakukan. Apa itu? Membuat literasi. Kalau di situ ada teks, munculkan teks. Ambil satu paragraf. Satu paragraf ada soal low, middle, high.
satu paragraf lagi soal lobidilai, satu paragraf lagi, sehingga dalam satu pertemuan itu kita akan membelajarkan kepada anak-anak bagaimana cara membaca cepat, bagaimana membaca skimming, dan bagaimana membaca skinning. Jadi kalau orang itu sudah tahu letak membaca skimming dan skinning, setebal apapun tulisan itu dibaca dengan cepat karena sudah terlatih. Apalagi yang tadi saya katakan, bila sirul asrar itu bisa kita temukan dan bisa ada di dalam kolbu kita, maka secara otomatis Allah sendiri akan menunjukkan mana bagian-bagian penting yang harus kita kuasai. Itu tantangan, mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini selain sampai mengerjakan survei itu, yang MTS sudah selesai sekian minggu yang lalu, sudah mengerjakan survei itu, dan ketika kepala sekolah disuruh mengerjakan survei, saya kerjakan itu lengkap. Kalau soalnya 200, saya ngerjakan 800. Kalau soalnya 800, saya kerjakan 1200. Terus selesaikan tugas. Ini nanti MTS kumpul di beberapa geng, ikut membantu bahasa Indonesia, ikut membantu bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris itu berkumpul, ikut membantu bahasa Arab. Dari mana teks-teks itu? Sumber paling gampang, ambil soal UNBK. Itu banyak bacaan. Tujuan sampai ini gak akan cerita, gak akan banyak bicara. Tuh ambil soal-soal UNBK, UMBNBK yang ada bacaan, ambili bacaannya. Intinya, ayo kita latih peserta didik kita mulai hari ini untuk gemar membaca. Masya Allah, di reading corner itu yang suka membaca itu adalah anak boarding. Tapi kejelekannya, mari baca buku tak tahu atau deker-eker. Ya. Pagi saya lihat itu buku tumpuk setelah dibaca, nggak dikembalikan, deker-eker, tak tahu mana. Ya, besok lusa saya ngelamar jadi petugas perpus. Jadi itu saja yang saya sampaikan hari ini. Segera bekerja cepat. Terus teman-teman yang punya kewajiban untuk bertugas ketika kita nanti memperingati Hari Santri Nasional, ada upacara 2 sesi. Sesi 1 dilakukan MI jam 7 paling tidak, selesai jam 7.45. MI selesai, lanjut MTS. Ketika hari Santri Nasional tidak perlu lagi pakai sarung, karena santri tidak mesti bersarung. Santri bersarung itu tambah lelet. Coba lulusan pesantren itu nggak bisa saset gara-gara kulino sarungan, lelet. Yang perlu kita semua ketahui dan perlu semua ingat, ketika nanti Disnatalis, seluruh sivitas akademika, kalau di perguruan tinggi ada Tridharma perguruan tinggi, maka di kita ada Pancadharma. Jadi nanti Disnatalisnya MI ya Pancadharma, Mimnu Pucang. Di Pancadharma harus dihafalkan semua. Jadi nanti dibacakan bersama-sama dengan dibimbing oleh seorang pembimbing ada di depan. Seluruh sivitas akademika menirukan. Dihafal. Kok jika sini terus saya yang hafal lo, kok tampil kapal. Itu pesan saya yang perlu ditindaklanjuti. Dan
coba-coba hari ini sama ketepang-ketepang tidak mengerjakan tugas literasi yang saya bebankan kepada seluruh pendidik yang ada di jenjang kelas. Taruh kalau di MTS kelas 7 kumpul, kelas 7 menghasilkan 3, Indonesia, Inggris, Arab. Kelas 8 kumpul, kelas 9 kumpul. Hasilkan itu. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan?